Pernikahan Almira berlangsung sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada tamu dari kalangan elit. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Semua terlihat biasa. Dan itu memang yang diinginkan Almira. Ia duduk di pelaminan dengan gaun putih sederhana. Tangannya digenggam oleh Raka, suaminya, pria yang ia pilih karena satu hal. Ketulusan. Raka bukan pria kaya. Ia hanya karyawan biasa di perusahaan logistik, dengan penghasilan cukup untuk hidup sederhana. Tapi selama ini, ia selalu bersikap jujur, sabar, dan penuh perhatian. Itu cukup bagi Almira, atau setidaknya, itu yang ia yakini. Di antara tamu yang hadir, duduk seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam yang tersembunyi di balik senyum lembut. Suryani, Ibu Raka, cantik ya menantu ibu, bisik seorang kerabat. Suryani tersenyum tipis. Iya, kelihatannya sederhana, tapi auranya beda. Matanya tidak lepas dari Almira. Mengamati, menilai, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat. Di sampingnya duduk dua anak lainnya. Dina, adik perempuan Raka, wanita yang cantik tapi penuh gaya hidup tinggi, selalu ingin terlihat kaya walau kondisi sebenarnya jauh dari itu. Dan Bimo, adik bungsu, pria santai yang tidak punya pekerjaan tetap, tapi punya banyak rencana besar yang tidak pernah jadi. Dia kerja di mana sih? Tanya Dina pelan. Katanya di perusahaan investasi, jawab Suryani. Dina mengangkat alis. Pantas gayanya beda. Namun yang tidak mereka tahu, Almira bukan sekadar pekerja. Ia adalah pemilik saham mayoritas di perusahaan tempat ia bekerja. Dan lebih dari itu, ia adalah satu-satunya pewaris dari kekayaan besar milik ayahnya. Tapi semua itu tersembunyi. Setelah akad selesai, Almira menatap Raka dengan senyum kecil. Kita mulai dari nol ya, katanya pelan. Raka tersenyum hangat. Iya, pelan-pelan saja. Kalimat sederhana. Tapi bagi Almira, itu adalah harapan. Bahwa hidupnya kali ini akan tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah menikah, Almira pindah ke rumah keluarga Raka. Bukan karena terpaksa, tapi karena permintaan Raka. Ibu sendirian kalau kita tinggal terpisah, katanya waktu itu. Dan Almira mengalah. Rumah itu sederhana, tapi penuh dengan energi yang aneh. Hari pertama berjalan biasa. Hari kedua mulai terasa. Almira, kamu bangun jam berapa sih? Tanya Suryani suatu pagi. Jam 6, Bu. Suryani menggeleng pelan. Istri itu harus bangun lebih pagi. Siapkan semuanya sebelum suami bangun. Almira tersenyum kecil. Iya, Bu. Ia tidak melawan. Masih mencoba menyesuaikan. Namun Dina berbeda. Bak, kamu pakai tas itu ke kantor. Tanya Dina suatu hari. Iya, kenapa? Dina tersenyum miring. Bagus sih, tapi terlalu mencolok untuk rumah kita. Almira menatap tasnya. Tas branded, hadiah dari ayahnya dulu. Ia tidak pernah memamerkan, tapi tetap terlihat. Sejak itu, Dina mulai sering memperhatikan. Bukan sekadar melihat, tapi menghitung. Bimo juga mulai mendekat. Bak, kerja di investasi ya. Enak dong pasti, gajinya gede. Almira hanya tersenyum. Cukup itu berapa? Tanya Bimo sambil tertawa. Pertanyaan-pertanyaan itu mulai sering muncul. Halus, tapi berulang. Dan Suryani hanya mengamati. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Siang itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria turun, berpakaian rapi, membawa map. Suryani yang melihat langsung keluar. Cari siapa? Pria itu tersenyum sopan. Saya mencari Ibu Almira. Almira yang baru pulang kerja membeku. Ia mengenali pria itu. Pak Arman, bisiknya pelan. Suryani langsung menoleh. Siapa dia? Almira tidak langsung menjawab. Namun pria itu lebih dulu bicara. Saya notaris keluarga almarhum ayah Ibu Almira, katanya tenang. Saya datang untuk membahas warisan yang harus segera diproses. Sunyi. Waktu seolah berhenti. Dina menatap lebar. Bimo berdiri dari kursi.
Dan Suryani perlahan tersenyum. Senyum yang berbeda. Warisan. Ulangnya pelan. Almira menutup mata sejenak. Ia tahu, hari ini akan datang. Tapi ia tidak menyangka akan terjadi di depan mereka. Dan saat ia membuka mata, ia langsung melihat perubahan itu. Tatapan mereka bukan lagi sekadar penasaran, tapi lapar. Sejak hari itu, semuanya berubah. Bukan perlahan, tapi drastis. Rumah yang sebelumnya terasa dingin namun masih wajar, kini terasa penuh perhatian. Terlalu perhatian. Almira, kamu capek ya? Sini duduk, ibu buatkan teh hangat. Suryani tersenyum manis, jauh lebih manis dari biasanya. Almira hanya mengangguk pelan. Iya, Bu, terima kasih. Di sudut ruangan, Dina memperhatikan. Matanya tidak lagi sekadar menilai. Kini, jelas penuh minat. Bak, kamu tadi katanya punya warisan ya? Tanyanya tiba-tiba, langsung, tanpa basa-basi. Almira terdiam sejenak. Iya, ada beberapa hal yang harus diurus, jawabnya hati-hati. Beberapa hal, ulang Dina, tersenyum tipis. Yang datang itu notaris, Bak. Biasanya itu bukan, beberapa hal kecil. Rian, bukan, Bimo ikut mendekat. Berarti gede dong. Katanya sambil tertawa kecil. Almira tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis. Namun sikap diam itu justru memperjelas segalanya. Dan Suryani langsung membaca situasi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Almira disuguhi makan malam istimewa. Ibu masak ayam kesukaan kamu, kata Suryani lembut. Raka juga terlihat lebih perhatian. Kamu harus jaga kesehatan, Mira. Almira menatap mereka satu persatu. Dan dalam hati, ia mulai tidak nyaman. Karena ia tahu, ini bukan perhatian biasa. Ini perubahan sikap. Dan perubahan seperti ini, tidak pernah datang tanpa alasan. Benar saja, tidak butuh waktu lama. Beberapa hari kemudian, Suryani mulai membuka pembicaraan. Almira, katanya suatu malam setelah makan. Iya, Bu. Ibu cuma ingin tahu, rencana kamu soal warisan itu bagaimana? Langsung, halus, tapi jelas tujuannya. Almira menegakkan tubuhnya. Masih dalam proses, Bu. Belum ada keputusan. Suryani mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tapi ada sesuatu di baliknya. Hati-hati bagaimana, Bu? Tanya Almira. Suryani tersenyum tipis. Banyak orang berubah kalau sudah berhadapan dengan uang besar. Hening. Dina tertawa kecil. Iya Mbak, apalagi kalau sudah jadi miliarder dadakan. Bimo ikut menyahut. Bisa banyak yang tiba-tiba dekat. Almira menatap mereka. Lalu berkata pelan, seperti sekarang. Sunyi. Dina langsung diam. Bimo pura-pura batuk. Dan Suryani hanya tersenyum. Kamu ini sensitif sekali, katanya lembut. Tapi matanya tidak lembut sama sekali. Malam itu, Almira masuk kamar dengan perasaan berat. Raka sudah di dalam, duduk di ranjang, menunggunya. Kamu kenapa? Tanya Raka. Almira duduk di sampingnya. Kamu nggak merasa ada yang berubah? Tanyanya pelan. Raka menghela napas. Maksud kamu, soal warisan itu? Almira mengangguk. Raka terdiam sejenak, lalu berkata, ya, mungkin mereka cuma kaget. Kaget sampai berubah seperti itu. Tanya Almira. Raka tidak langsung menjawab, dan itu cukup untuk membuat Almira tahu. Raka sadar, tapi memilih diam. Raka, kata Almira pelan. Aku nggak nyaman. Raka menatapnya. Ini keluarga aku, Mira. Kalimat itu langsung menjadi batas. Aku tahu, jawab Almira. Tapi aku juga istrimu. Hening. Untuk pertama kalinya, mereka tidak berada di sisi yang sama. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Dina mulai terang-terangan. Bak, kalau nanti warisan cair, kamu mau beli apa? Rumah baru mungkin, atau mobil? Pertanyaan itu tidak lagi disembunyikan. Bimo juga mulai sering datang dengan ide. Bak, aku lagi ada rencana bisnis nih. Modalnya nggak gede,
Cuma butuh sekitar 100 juta, Almira hanya menatapnya. 100 juta, disebut seperti uang kecil. Dan Suryani mulai bermain lebih halus. Suatu pagi, ia duduk di samping Almira. Almira, katanya pelan. Iya, Bu. Ibu cuma ingin kamu ingat satu hal, Almira menoleh. Sekarang kamu sudah bagian dari keluarga ini, lanjut Suryani. Apa yang kamu punya, seharusnya juga untuk keluarga. Kalimat itu jatuh pelan, tapi berat. Almira menatapnya lama, lalu berkata, batasnya di mana, Bu? Suryani tersenyum. Tidak ada batas, kalau itu keluarga. Dan disitulah, Almira sadar. Ini bukan lagi soal penyesuaian. Ini, awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di balik semua itu, Raka mulai berubah. Ia mulai lebih sering diam, lebih sering berpikir, lebih sering melihat Almira dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai kesempatan. Hari itu dimulai seperti biasa, tapi berakhir tidak biasa sama sekali. Almira pulang lebih cepat dari kantor. Rapat dibatalkan, dan ia ingin memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Namun begitu ia masuk ke kamar, ia langsung berhenti. Lemarinya terbuka. Tidak rapi seperti biasanya. Jantungnya langsung berdegup. Ia melangkah cepat, membuka satu persatu rak. Dan, kosong. 1 tas, 2 tas. Beberapa barang mahal miliknya hilang. Almira menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Ia keluar kamar, dan langsung melihat Dina di ruang tamu. Adik iparnya itu duduk santai, dengan tas di sampingnya. Tas itu, milik Almira. Mbak sudah pulang, tanya Dina santai. Almira tidak menjawab, ia hanya menatap tas itu. Di mana kamu ambil itu? Tanyanya pelan. Dina melirik. Oh ini, katanya ringan. Aku pinjam, tanpa izin. Suara Almira tetap tenang. Dina mengangkat bahu. Kita kan keluarga. Kalimat itu lagi. Almira melangkah mendekat. Balikin semua yang kamu ambil. Dina tertawa kecil. Mbak lebay banget sih. Cuma tas doang. Almira menatapnya. Kali ini, lebih dingin. Itu bukan cuma tas, katanya. Dan ini bukan soal barang. Dina mulai kesal. Ya terus. Mbak mau marah-marah. Di rumah sendiri. Di rumah siapa? Tanya Almira pelan. Hening. Dina terdiam sesaat, lalu mendengus. Tuh kan, mulai lagi, katanya sinis. Dan di saat itu, Suryani muncul dari dapur. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyanya. Mbak Almira marah cuma gara-gara tas, jawab Dina cepat. Suryani langsung menoleh ke Almira. Kamu ini kenapa sih, Almira? Katanya lembut tapi menusuk. Adik ipar sendiri diperlakukan seperti orang luar. Almira menatapnya. Orang luar tidak akan masuk kamar saya tanpa izin, jawabnya. Suryani tersenyum tipis. Kalau kamu terus seperti ini, katanya. Kamu sendiri yang akan jadi orang luar di rumah ini. Kalimat itu, ancaman. Namun Almira tidak mundur. Kalau harus seperti itu untuk menjaga batas, katanya pelan. Saya tidak masalah. Sunyi. Dina langsung bangkit. Udah, Bu. Ngapain juga kita diperlakukan begini? Ia berjalan masuk ke kamar. Membawa tas itu. Suryani menatap Almira lama. Lalu berkata, kamu berubah sejak tahu soal warisan itu. Almira tersenyum kecil. Atau ibu yang berubah. Balasnya. Dan untuk pertama kalinya, Suryani tidak langsung menjawab. Namun itu belum selesai. Sore harinya, masalah baru muncul. Bimo pulang dengan wajah panik. Bu, aku butuh bantuan. Suryani langsung bangkit. Ada apa? Bimo terlihat gelisah. Uang yang aku pakai buat usaha itu, kenapa? Tanya Suryani. Hilang, jawabnya terbata. Sunyi. Maksud kamu? Suara Suryani mulai naik. Aku kena tipu, kata Bimo akhirnya. Dahlia, Suryani membeku. Dina keluar dari kamar. Berapa? Tanya Dina. Cepat. Bimo menunduk. 100 juta, hening total. Almira yang berdiri di dekat tangga hanya mengamati. 100 juta. Jumlah yang sama, yang ia sebut beberapa hari lalu.
Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tanya Suryani. Bimo terdiam, tidak menjawab, dan itu cukup menjawab semuanya. Mata Suryani perlahan beralih ke Almira. Tatapan itu berubah. Bukan lagi sekadar ingin tahu, tapi menuntut. Kamu sudah kasih dia uang? Tanya Suryani tajam. Almira menggeleng. Tidak, jangan bohong, bentak Dina. Almira menatapnya. Kalau saya kasih, saya tidak akan berdiri setenang ini. Hening. Bimo akhirnya bicara pelan, aku pinjam dari teman. Dan sekarang kamu minta siapa yang tanggung? Tanya Almira. Bimo tidak menjawab, tapi semua orang tahu. Suryani melangkah mendekat. Almira, katanya pelan. Nada itu berubah. Lebih lembut, lebih berbahaya. Ini keluarga kamu juga, lanjutnya. Kamu tidak mungkin diam saja melihat ini. Almira menatapnya lurus. Masalah dia, tanggung jawab dia. Dia adik suamimu, bentak Dina. Dan saya bukan Bang, jawab Almira dingin. Sunyi. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang bisa memaksa. Namun di balik itu, sesuatu mulai retak. Raka pulang malam itu, dan langsung disambut suasana panas. Ada apa? Tanyanya. Suryani langsung bicara. Adikmu butuh bantuan. Raka menoleh ke Bimo, lalu ke Almira. Dan disitulah, semuanya berubah. Mira, katanya pelan. Kamu bisa bantukan. Kalimat itu jatuh. Dan kali ini, lebih menyakitkan dari yang lain. Almira menatap suaminya lama, lalu berkata, jadi ini yang kamu mau. Raka tidak menjawab, tapi diamnya lebih jelas dari jawaban apapun. Dan di saat itu, Almira sadar. Ini bukan lagi soal keluarga. Ini soal siapa yang berdiri di pihak siapa. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tenang. Almira duduk di tepi ranjang. Diam, pikirannya penuh. Sementara di seberangnya, Raka berdiri dengan wajah yang tidak lagi sama. Tidak ada kelembutan seperti dulu. Yang ada hanya tekanan. Kamu terlalu keras, Mira, katanya akhirnya. Almira menoleh perlahan. Terhadap siapa? Tanyanya pelan. Terhadap keluargaku, jawab Raka. Hening. Almira tersenyum tipis, sedih. Dan mereka? Tanyanya. Tidak keras terhadap aku. Raka menghela napas. Kamu harus mengerti posisi mereka. Dan kamu harus mengerti posisiku, balas Almira. Raka mulai kesal. Kamu punya segalanya sekarang. Masa bantu sedikit saja tidak bisa? Kalimat itu akhirnya keluar. Almira berdiri, menatapnya lurus. Jadi ini inti dari semuanya. Katanya pelan. Karena aku punya segalanya, jadi aku harus membagi semuanya. Raka terdiam sesaat, lalu berkata, kalau kamu memang peduli sama aku, iya. Sunyi. Kalimat itu bukan lagi permintaan, tapi tekanan. Dan untuk pertama kalinya, Almira benar-benar merasa sendirian. Aku menikah dengan kamu, Raka, katanya pelan. Bukan dengan kewajiban untuk menanggung seluruh keluargamu. Raka menatapnya tajam. Dan aku tidak menikah untuk melihat keluargaku kesulitan sementara istriku hidup nyaman. Boom. Perdebatan itu akhirnya meledak. Jadi sekarang kamu iri? Tanya Almira. Bukan iri, bentak Raka. Tapi ini tidak adil. Tidak adil karena aku punya lebih. Balas Almira. Hening. Raka tidak menjawab. Dan itu cukup. Almira tertawa kecil, pahit. Sekarang aku tahu, katanya. Masalahnya bukan uang, ia menatap Raka dalam-dalam. Tapi cara kamu melihat aku. Raka mengatupkan rahangnya, tidak membantah. Dan itu menyakitkan. Malam itu, mereka tidur dalam diam. Namun konflik belum selesai. Keesokan harinya, Suryani mulai bergerak lebih jauh. Ia tidak lagi menekan secara langsung, tapi lewat orang lain. Tetangga, kerabat, bahkan teman Raka. Kasihan ya Raka, istrinya kaya tapi nggak mau bantu. Keluarga, zaman sekarang banyak yang begitu, sudah sukses, lupa daratan. Padahal keluarga itu harus saling bantu, bisik-bisik itu mulai menyebar. Pelan, tapi pasti, dan semuanya mengarah ke satu orang. Almira.
Dina bahkan mulai lebih berani. Suatu siang, ia masuk ke kamar Almira lagi. Bukan untuk tas, tapi uang. Ia membuka laci, mengambil beberapa amplop. Namun kali ini, cari apa? Suara itu membuat Dina membeku. Ia menoleh. Almira berdiri di pintu, menatapnya. Dingin. Dina panik. Aku cuma mau pinjam. Pinjam, atau mencuri? Tanya Almira. Dina mundur. Wajahnya pucat. Jangan lebay, Mbak. Almira melangkah mendekat. Kamu sudah mulai terlalu jauh, katanya pelan. Dina langsung keluar, dengan wajah kesal. Dan beberapa menit kemudian, rumah kembali gaduh. Almira. Suara Suryani terdengar keras. Almira keluar kamar. Ada apa, Bu? Kamu menuduh Dina mencuri? Tanya Suryani. Saya tidak menuduh, jawab Almira. Saya melihat. Dina langsung pura-pura menangis. Bu, aku cuma mau pinjam. Tapi Mbak Almira langsung marah. Suryani langsung menatap tajam. Kamu ini kenapa sih? Katanya pada Almira. Sedikit-sedikit curiga. Sedikit, ulang Almira. Ia tertawa kecil. Masuk kamar tanpa izin, ambil barang tanpa izin, itu sedikit menurut ibu. Suryani tidak menjawab. Ia justru berkata, kalau kamu tidak suka tinggal di sini, kamu yang pergi. Sunyi. Kalimat itu akhirnya keluar. Dan kali ini, tidak ada lagi topeng. Raka yang baru pulang mendengar semuanya. Ia berdiri di tengah. Bingung. Mira, katanya pelan. Almira menatapnya. Menunggu. Namun yang keluar dari mulut Raka adalah, coba kamu lebih sabar. Dan saat itu, sesuatu di dalam Almira benar-benar patah. Ia tidak marah, tidak menangis. Ia hanya diam. Dan itu, jauh lebih berbahaya. Malam itu, Almira duduk sendiri. Dengan laptop di depannya. Beberapa dokumen terbuka. Sertifikat, rekening, data aset. Ia menatap semuanya. Lalu berkata pelan, sudah cukup. Dan mulai mengetik. Langkah pertama. Untuk melindungi dirinya. Dan, mengakhiri semua ini. Malam itu, keheningan di kamar Almira bukan lagi tanda lemah. Tapi, keputusan. Laptopnya masih menyala. Beberapa dokumen sudah tersusun rapi. Semua aset, semua bukti, semua kemungkinan. Almira bukan wanita yang gegabah. Ia tidak akan melawan dengan emosi. Ia akan melawan dengan perhitungan. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal. Lebih tenang dari biasanya. Di dapur, Suryani sudah ada. Namun kali ini, tidak ada senyum. Pagi, Bu, sapa Almira datar. Suryani hanya mengangguk, dingin. Dina masuk beberapa menit kemudian. Masih dengan wajah kesal. Namun saat melihat Almira, ia hanya mendengus pelan. Tidak ada lagi basa-basi. Dan itu justru lebih jujur. Namun yang paling berbeda adalah Almira. Ia tidak lagi mencoba menyenangkan. Tidak lagi menahan diri. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Hari itu, Almira tidak langsung ke kantor. Ia pergi ke sebuah gedung perkantoran. Lantai 12. Sebuah kantor hukum. Selamat pagi, Ibu Almira, sapa seorang pria paruh baya. Pak Hendra. Saya sudah membaca dokumen yang Anda kirim semalam, lanjutnya. Situasinya cukup serius. Almira duduk, tatapannya tegas. Saya tidak ingin berlarut-larut, katanya. Saya hanya ingin memastikan semuanya aman. Pak Hendra mengangguk. Kita bisa mulai dari pengamanan aset, katanya. Dan kalau perlu, perlindungan hukum terhadap tindakan mereka. Almira mengangguk pelan. Lakukan. Satu kata. Tapi itu berarti, perang dimulai. Sementara itu, di rumah, Dina sedang bersiap keluar. Ia mengambil tas Almira, lagi. Namun kali ini, ia tidak sadar bahwa seseorang sedang mengawasi. Sore harinya, Almira pulang. Lebih cepat, ia masuk ke kamar, membuka laptop, dan di layar terlihat jelas rekaman CCTV. Dina masuk, mengambil barang. Tanpa izin, Almira menatap layar itu, tanpa ekspresi. Kesalahan kedua, bisiknya. Ia menyimpan file itu, dengan rapi. Satu bukti lagi,
Malamnya, konflik kembali terjadi. Almira, suara Suryani terdengar. Ia keluar kamar. Ada apa, Bu? Kamu kenapa sekarang jadi dingin sekali? Tanya Suryani. Almira menatapnya. Saya hanya menyesuaikan diri. Dina langsung menyela. Menyesuaikan jadi sombong. Almira tersenyum tipis. Kalau menjaga batas disebut sombong, katanya. Mungkin kita memang beda cara pandang. Dina langsung kesal. Udah jelas kamu berubah sejak tahu kamu kaya. Almira menatapnya. Bukan aku yang berubah, jawabnya pelan. Kalian yang menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Sunyi. Raka yang berdiri di belakang terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyangkal. Namun ego masih ada. Kamu nggak bisa terus seperti ini, katanya. Almira menoleh. Seperti apa? Tanyanya. Menjauh dan merasa paling benar, jawab Raka. Almira tersenyum kecil. Aku tidak menjauh, katanya. Aku hanya berhenti didekati dengan cara yang salah. Kalimat itu menutup semuanya. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Malam itu, setelah semua kembali ke kamar, Almira duduk sendirian. Ia membuka ponselnya, mengirim satu pesan. Semua bukti sudah lengkap, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Balasan datang cepat. Baik, Bu. Kami siap kapan saja. Almira menatap layar, matanya tajam. Karena sekarang, ia tidak lagi bertahan. Ia mulai menyerang. Pagi itu, tidak berjalan seperti biasanya. Dina bangun dengan wajah kesal. Ia langsung meraih ponselnya. Scroll, refresh. Loh, wifi-nya kenapa? Gumamnya. Ia berdiri, keluar kamar. Bimo, internet mati ya. Bimo dari ruang tamu menjawab. Iya, dari tadi. Aku kira cuma HP aku. Dina menggerutu. Apaan sih ini? Di dapur, Suryani juga mulai merasa ada yang aneh. Ia mencoba menyalakan TV. Tidak menyala. Listrik masih ada. Tapi beberapa akses tidak. Ini kenapa? Gumamnya pelan. Dan di saat itulah, Almira turun dari tangga. Tenang, rapi, seperti biasa. Semua langsung menoleh. Kamu tahu ini kenapa? Tanya Dina langsung. Almira meletakkan tasnya pelan. Iya, jawabnya singkat, sunyi. Aku yang atur, lanjutnya. Dina langsung melotot. Hah, kenapa? Karena pemakaian tidak sesuai, jawab Almira tenang. Bimo berdiri. Ini rumah, bukan kantor. Kenapa dibatasi? Almira menatapnya. Karena ini bukan tempat bebas tanpa aturan, katanya. Suryani maju satu langkah. Kamu mulai keterlaluan, Almira. Almira menatapnya lurus. Tidak, Bu, jawabnya pelan. Saya baru mulai menata. Kalimat itu dingin. Dina mendengus. Menata. Atau mau ngusir kita pelan-pelan. Almira tersenyum tipis. Kalau merasa tidak nyaman, katanya. Pintu selalu terbuka. Sunyi. Kalimat itu jelas. Raka yang baru keluar kamar langsung tegang. Ada apa ini? Suryani langsung menunjuk Almira. Tanya istrimu. Raka menatap Almira. Kamu apain rumah ini? Almira menatap balik. Aku hanya mengamankan apa yang harus diamankan. Dari siapa? Tanya Raka. Almira tidak menjawab. Tapi tatapannya cukup menjelaskan. Dina langsung kesal. Jadi sekarang kita dianggap pencuri. Almira menatapnya. Kalau tidak merasa, katanya pelan, kenapa tersinggung? Boom. Dina langsung diam. Bimo juga tidak bisa bicara. Suryani mengepalkan tangan. Kamu berubah jadi sangat tidak sopan, katanya dingin. Almira tersenyum kecil. Saya hanya menyesuaikan perlakuan yang saya terima. Hening. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai kehilangan kendali. Namun, itu belum semuanya. Siang itu, Dina mencoba keluar rumah. Namun, kuncinya mana? Gumamnya. Ia mencoba pintu. Tidak bisa dibuka dari luar tanpa akses khusus. Apalagi ini? Teriaknya. Almira yang sedang duduk di ruang tamu menjawab santai, sistem keamanan baru. Dina menatapnya tajam. Kamu gila ya? Almira hanya menatap balik. Lebih baik aman, daripada dirugikan, jawabnya. Suryani mulai panik.
Kamu ini mau apa sebenarnya? Almira berdiri perlahan, lalu menatap mereka satu persatu. Aku mau batas, katanya pelan. Batas yang jelas. Hening. Bimo mulai gelisah. Bu, ini nggak bisa dibiarkan. Dina juga mulai panik. Kalau dia terus begini, kita nggak bisa apa-apa. Suryani menatap mereka. Untuk pertama kalinya, ada ketegangan di wajahnya. Namun ia tidak menyerah. Raka, katanya pelan. Semua menoleh. Ini tanggung jawab kamu. Raka menatap Almira. Dan disitulah semuanya dipertaruhkan. Kamu harus hentikan ini, katanya. Almira tersenyum tipis. Atas dasar apa? Tanyanya. Aku suamimu. Jawaban itu keluar cepat, namun tidak lagi kuat. Almira mendekat, menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu benar-benar berdiri sebagai suami, katanya pelan. Kamu seharusnya melindungi aku. Hening. Raka tidak menjawab. Dan itu cukup. Almira mundur. Sekarang sudah jelas, katanya. Dan berjalan kembali ke kamarnya. Meninggalkan mereka dalam diam. Namun di balik semua itu, ia tahu. Ini belum selesai. Dan mereka pasti akan melawan. Rumah itu kini benar-benar berubah. Bukan lagi tempat tinggal, tapi arena saling mengawasi. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap gerakan diperhitungkan. Dan di tengah tekanan itu, seseorang mulai kehilangan kendali. Dina. Siang itu, saat rumah sedang sepi, Dina duduk gelisah di kamar. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Gimana kalau dia benar-benar lapor? Bisiknya. Ia membuka ponsel, melihat pesan. Tagihan kartu kredit, jatuh tempo. Jumlahnya besar. Dina menggigit bibir. Ia butuh uang, cepat. Dan saat itulah, ia mengambil keputusan yang salah. Ia keluar kamar, mengendap, langsung menuju kamar Almira. Pintu tidak terkunci. Ia masuk, matanya langsung tertuju ke meja kerja. Di sana, ada dompet. Dan sebuah amplop. Dina membuka, matanya membesar. Uang, banyak. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil sebagian. Lalu, lebih banyak. Dan saat ia hendak keluar, ambil yang banyak sekalian. Suara itu membuatnya membeku. Perlahan, ia menoleh. Almira berdiri di pintu. Diam, menatap, dingin. Dina panik. Aku cuma pinjam. Almira tidak bergerak. Kesalahan pertama, aku diam, katanya pelan. Kesalahan kedua, aku peringatkan. Ia melangkah masuk. Ini yang ketiga. Dina mundur. Wajahnya pucat. Aku butuh uang, Mbak. Katanya panik. Aku bakal balikin. Seperti tas. Tanya Almira. Hening. Dina tidak bisa menjawab. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Malamnya, semua dikumpulkan di ruang tamu. Suryani duduk tegang. Raka berdiri di sampingnya. Bimo terlihat gelisah. Dan Dina tidak berani menatap siapapun. Almira berdiri di tengah. Tenang. Di tangannya, sebuah tablet. Sekarang kita bicara jelas, katanya. Ia menyalakan layar. Rekaman muncul. Dina masuk kamar, mengambil uang. Semua terlihat jelas. Sunyi. Suryani membeku. Dina, suaranya bergetar. Dina langsung menangis. Aku hilaf, Bu. Bimo mundur. Raka menatap kosong. Dan Almira tetap tenang. Ini bukan soal hilaf, katanya. Ini pola. Ia menatap langsung ke arah Suryani. Dan ini bukan kebetulan. Suryani langsung tersinggung. Kamu mau menuduh ibu juga? Katanya tajam. Almira tersenyum tipis. Saya tidak menuduh, jawabnya. Saya menunjukkan. Boom. Suryani langsung berdiri. Cukup, ini sudah keterlaluan. Belum, jawab Almira tenang. Ini baru permulaan. Raka akhirnya bicara. Kamu mau apa, Mira? Pertanyaan itu berbeda. Bukan marah, bukan membela, tapi mulai ragu. Almira menatapnya. Aku mau kejelasan, jawabnya. Jelas bagaimana? Almira menarik napas. Mulai besok, katanya pelan, tidak ada lagi yang menyentuh barangku. Tidak ada lagi yang masuk kamarku. Dan, ia berhenti, menatap mereka satu persatu. Tidak ada lagi yang tinggal di rumah ini tanpa izin.
Sunyi. Kalimat itu akhirnya keluar. Dina langsung menangis keras. Bimo panik, Suryani membeku, dan Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, benar-benar tidak punya kendali. Ini rumah suamimu juga, bentak Suryani. Almira menatapnya. Tidak, Bu, katanya pelan. Ini rumah yang saya biayai. Hening, dan itu tidak bisa dibantah. Raka menunduk, egonya retak, sementara Dina mulai hancur. Bu, kita harus gimana, bisiknya. Suryani tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya, ia tidak punya langkah cepat. Namun di balik itu, matanya berubah. Lebih gelap, lebih berbahaya. Ia menatap Almira, dan berkata pelan, kalau kamu pikir ini selesai. Ia tersenyum dingin. Kamu salah. Almira membalas tatapan itu, tanpa takut. Kalau ibu pikir saya akan mundur, katanya pelan. Ibu yang salah. Sunyi. Dua wanita itu saling menatap. Dan di saat itu, semua tahu. Ini belum akhir. Ini baru awal kehancuran. Setelah malam itu, tidak ada yang benar-benar sama. Dina tidak lagi berani melawan. Bimo mulai menghindari Almira. Raka semakin diam. Namun yang paling berbahaya justru Suryani. Ia tidak lagi menyerang secara terang-terangan. Tidak berdebat, tidak memaksa. Ia diam. Dan bagi Almira, itu jauh lebih mengkhawatirkan. Karena orang seperti Suryani tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya mengubah cara bermain. Beberapa hari kemudian, Almira mulai merasakan sesuatu. Di kantor, suasana berbeda. Beberapa rekan kerja mulai berbisik saat ia lewat. Tatapan mereka berubah. Tidak terang-terangan, tapi cukup untuk terasa. Itu dia ia. Iya, katanya lagi ada masalah keluarga, ada yang bilang dia pelit sama keluarga suaminya. Almira berhenti melangkah. Kalimat itu tidak seharusnya sampai ke sini. Ia menatap lurus ke depan. Tetap berjalan, tapi di dalam, ia mulai memahami. Ini bukan kebetulan. Sore itu, ia langsung pulang lebih cepat. Dan saat ia masuk ke rumah, ia melihat Suryani sedang berbicara di telepon. Ya, memang begitu orangnya, dari luar terlihat baik, tapi sebenarnya Suryani langsung berhenti saat melihat Almira. Menutup telepon, tersenyum. Sudah pulang, katanya santai. Almira tidak menjawab, ia hanya menatapnya. Lama, dan dalam tatapan itu, tidak ada lagi keraguan. Ibu mulai menyebarkan cerita, tanya Almira pelan. Suryani tersenyum tipis. Ibu hanya bicara apa adanya. Versi siapa? Tanya Almira. Versi yang orang bisa pahami, jawab Suryani. Boom, itu bukan lagi pembelaan. Itu pengakuan. Dina yang duduk di sudut ruangan menunduk. Bimo pura-pura tidak dengar. Dan Raka terdiam. Selalu diam. Almira mengangguk kecil. Baik, katanya pelan. Ia berbalik. Tidak marah. Tidak berteriak. Dan itu justru membuat Suryani sedikit terganggu. Tidak mau membela diri, tanyanya. Almira berhenti, lalu berkata, orang yang perlu menjelaskan biasanya yang bersalah. Sunyi. Suryani mengatupkan rahangnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah satu langkah. Namun itu belum selesai. Malamnya, Raka masuk ke kamar. Wajahnya tegang. Aku dengar kabar di kantor kamu, katanya. Almira menoleh. Kabar dari siapa? Tanyanya. Raka terdiam. Dan itu cukup. Kamu juga mulai percaya? Tanya Almira. Aku cuma bingung, jawab Raka. Bingung atau mulai meragukan aku? Lanjut Almira. Raka tidak menjawab. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Almira menarik napas. Kalau kamu lebih percaya omongan orang, katanya pelan. Berarti kita sudah selesai bahkan sebelum ini dimulai. Raka langsung menatapnya. Mira, jangan panggil aku dengan nada itu lagi, potong Almira. Hening. Untuk pertama kalinya, jarak itu benar-benar terasa. Namun di balik semua itu, Almira tidak diam. Malam itu juga, ia kembali menghubungi Pak Hendra. Saya ingin mulai proses hukum, katanya tegas. Sudah siap, tanya Pak Hendra. Almira menatap layar laptopnya.
Semua bukti ada. Semua sudah jelas. Sudah, jawabnya. Dan di saat itu, sebuah langkah besar diambil. Di sisi lain rumah, Suryani duduk sendiri. Ia menatap kosong, lalu tersenyum pelan. Kamu pikir kamu pintar, bisiknya. Tapi permainan ini belum selesai. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Ya, kita lanjutkan. Nada suaranya pelan, tapi penuh rencana. Sementara itu, di kamar, Almira menutup laptopnya. Matanya tajam, karena ia tahu fitnah itu baru awal. Dan selanjutnya, akan lebih kotor. Namun kali ini, ia sudah siap. Kalau mau main, bisiknya pelan. Aku juga bisa. Fitnah itu tidak berhenti. Justru membesar. Dalam beberapa hari saja, cerita tentang Almira menyebar kemana-mana. Di kantor, di lingkungan rumah, bahkan sampai ke relasi bisnisnya. Dia katanya pelit sama keluarga, warisan besar tapi nggak mau berbagi. Katanya juga sering merendahkan suaminya. Semua cerita itu dipelintir, dibumbui, diperbesar, dan yang paling berbahaya, terdengar masuk akal. Pagi itu, Almira dipanggil ke ruang direktur. Ia masuk dengan tenang, namun tatapan di dalam ruangan itu berbeda. Kami mendapat beberapa laporan, kata atasannya. Almira tidak terkejut. Laporan seperti apa? Tanyanya. Atas sikap pribadi Anda, yang dinilai bisa mempengaruhi reputasi perusahaan. Sunyi. Almira mengangguk pelan. Saya mengerti, katanya. Dan, tanya atasannya. Almira menatap lurus. Saya bisa menjelaskan, tapi saya juga punya bukti. Kalimat itu langsung mengubah suasana. Atasannya mengangkat alis. Bukti. Almira membuka tasnya, mengeluarkan sebuah flash disk. Semua ada di sini, katanya. Sore itu, di rumah, Suryani tampak puas. Kabar sudah sampai ke kantornya, kata Dina pelan. Suryani tersenyum. Bagus, jawabnya. Bimo mulai gelisah. Bu, ini sudah terlalu jauh nggak sih? Suryani menatapnya tajam. Kamu mau berhenti sekarang? Bimo langsung diam. Namun jelas, ia mulai takut. Malamnya, Raka pulang dengan wajah tegang. Ia langsung masuk kamar. Kamu dipanggil kantor, tanyanya. Almira mengangguk. Karena cerita itu, lanjut Raka. Karena fitnah, koreksi Almira. Raka terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar ragu. Apa kamu yakin, semua itu fitnah? Tanyanya pelan. Kalimat itu menusuk. Almira menatapnya lama. Kalau kamu masih harus bertanya itu, katanya pelan. Berarti kamu sudah memilih. Raka membeku, namun tidak membantah. Dan itu cukup. Malam itu, Almira tidak menunggu lagi. Ia duduk di meja kerja. Menghubungi Pak Hendra. Kita mulai, katanya singkat. Baik, jawab Pak Hendra. Keesokan harinya, surat resmi dikirim ke rumah itu. Dan saat kurir datang, Dina yang menerima. Apa ini? Gumamnya. Ia membuka. Dan wajahnya langsung pucat. Bu, suaranya gemetar. Suryani mengambil surat itu. Membaca. Perlahan, ekspresinya berubah. Panggilan klarifikasi hukum. Terkait pelanggaran privasi. Pengambilan barang tanpa izin. Penyebaran informasi yang merugikan. Hening, Bimo langsung mundur. Bu, ini serius. Dina mulai panik. Aku nggak mau ikut-ikutan. Aku cuma diam. Bentak Suryani. Namun kali ini, suara itu tidak sekuat biasanya. Karena untuk pertama kalinya, mereka benar-benar terpojok. Pintu terbuka. Almira masuk. Tenang. Seperti biasa. Namun kali ini, auranya berbeda. Lebih kuat. Sudah diterima. Tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Dina langsung menangis. Bimo menunduk. Dan Suryani menatapnya tajam. Kamu berani sekali, katanya dingin. Almira tersenyum tipis. Saya hanya menyesuaikan permainan. Sunyi. Raka berdiri di sudut, menatap semuanya. Dan akhirnya, ia bicara. Ini sudah kelewatan, Mira. Semua menoleh. Almira menatapnya. Tenang. Yang kelewatan, katanya pelan. Itu dimulai dari kalian. Hening.
Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak bisa membantah. Suryani mengepalkan tangan. Kamu pikir ini selesai? Katanya. Almira menatapnya lurus. Ini baru dimulai. Dan kalimat itu benar. Karena sekarang, ini bukan lagi perang diam-diam. Ini sudah menjadi perang terbuka. Surat itu mengubah segalanya. Rumah yang dulu penuh suara kini menjadi sunyi. Bukan karena damai, tapi karena takut. Dina tidak berani keluar kamar. Bimo mulai jarang pulang, dan Suryani tidak lagi terlihat santai. Namun satu hal pasti, ia belum menyerah. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, tatapannya kosong. Lalu perlahan, ia mengambil ponselnya. Dan menghubungi seseorang. Ya, kita percepat saja, katanya pelan. Saya tidak peduli caranya. Nada suaranya dingin. Ini bukan lagi soal keluarga. Ini soal menang. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Di kantor, Almira kembali dipanggil. Namun kali ini, bukan hanya atasannya yang ada di sana. Ada dua orang lain, perwakilan hukum internal perusahaan. Kami mendapat laporan tambahan, kata salah satu dari mereka. Almira duduk, tenang. Laporan seperti apa? Tanyanya. Bahwa Anda menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi. Sunyi. Itu bukan lagi gosip, itu tuduhan serius. Almira mengangguk pelan. Siapa yang melaporkan? Tanyanya. Mereka tidak langsung menjawab, namun salah satu dari mereka berkata, informasi datang dari pihak keluarga. Boom, sekarang jelas. Ini bukan lagi sekadar fitnah. Ini serangan langsung. Sore itu, Almira pulang. Langkahnya tenang, namun matanya lebih dingin dari sebelumnya. Ia masuk ke rumah dan langsung melihat Suryani di ruang tamu. Sendiri, menunggu. Sudah sampai ke kantor kamu? Tanya Suryani santai. Almira berhenti, lalu tersenyum kecil. Cepat sekali, katanya. Suryani menyandarkan tubuhnya. Kamu pikir cuma kamu yang bisa pakai jalur hukum? Katanya pelan. Almira menatapnya. Bedanya, jawabnya. Saya pakai fakta. Hening. Suryani tersenyum tipis. Fakta bisa dibentuk, katanya. Dan itu, jujur. Malam itu, konflik memuncak. Raka akhirnya meledak. Cukup, bentaknya. Semua terdiam. Aku capek, lanjutnya. Kalian semua saling serang seperti ini. Ia menatap Almira. Kenapa kamu nggak bisa berhenti saja? Kalimat itu langsung menusuk. Almira menatapnya. Berhenti, ulangnya pelan. Iya, tegas Raka. Kalau kamu berhenti, semua ini juga selesai. Hening. Dan untuk pertama kalinya, Almira benar-benar melihat dengan jelas. Raka tidak pernah benar-benar berdiri di sisinya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, kalau aku berhenti, ia menatap Raka dalam-dalam. Yang tersisa cuma aku yang kalah. Sunyi. Raka terdiam, dan tidak bisa menyangkal. Di sudut ruangan, Dina mulai panik. Bu, ini makin gila, Bimo juga ikut bicara. Kalau sampai perusahaan dia ikut campur, Suryani mengangkat tangan. Diam. Namun kali ini, suara itu tidak lagi menenangkan. Karena bahkan dia mulai kehilangan kendali. Di dalam kamar, malam itu, Almira duduk sendiri. Namun kali ini, ia tidak hanya berpikir. Ia bertindak. Ia membuka laptop, mengirim satu file besar ke perusahaan, ke pengacara, dan ke satu pihak lain. Semua bukti, termasuk rekaman percakapan Suryani, yang diam-diam sudah ia simpan. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Kami akan tindak lanjuti segera. Almira menutup laptopnya, matanya tajam, karena sekarang ia tidak lagi menahan diri. Ia akan menjatuhkan semuanya. Di luar kamar, Suryani berdiri di lorong. Diam, seolah merasakan sesuatu. Namun sudah terlambat, karena langkah terakhirnya justru menjadi kesalahan terbesar. Pagi itu datang dengan membawa perubahan. Bukan perubahan kecil, tapi perubahan yang tidak bisa dibalik. Almira bangun seperti biasa. Tenang, tidak terburu-buru, tidak gelisah.
Seolah semua yang terjadi sudah ia prediksi. Di sisi lain rumah, suasana justru berlawanan. Dina duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Tangannya terus menggenggam ponsel. Bimo mondar-mandir tanpa arah. Dan Suryani masih berusaha terlihat kuat. Padahal di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai retak. Tiba-tiba, ponsel Suryani berdering. Ia mengangkat. Iya. Wajahnya berubah dalam hitungan detik. Apa maksudnya ini? Suara di seberang tidak terdengar, tapi cukup jelas membuatnya panik. Ada bukti apa? Itu tidak benar. Telepon terputus. Sunyi. Dina langsung berdiri. Bu, ada apa? Suryani tidak langsung menjawab. Tangannya sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya. Ada laporan balik, katanya pelan. Bimo membeku. Laporan, apa? Suryani menelan ludah. Mereka punya rekaman. Kata itu jatuh berat. Rekaman. Semua langsung tahu artinya. Dina langsung panik. Rekaman apa? Suryani tidak menjawab, tapi pikirannya berputar cepat. Percakapan, telepon, instruksi. Semua yang ia kira aman, ternyata tidak. Sementara itu, di kantor, Almira duduk di ruang rapat. Tenang. Di depannya, beberapa orang dari manajemen dan tim hukum perusahaan. Setelah kami review bukti yang Anda berikan, kata salah satu dari mereka, kami tidak menemukan pelanggaran dari pihak Anda. Almira mengangguk pelan. Namun, lanjutnya, kami menemukan indikasi kuat adanya upaya pencemaran nama baik yang disengaja. Hening. Almira hanya menatap lurus. Terima kasih, katanya singkat. Perusahaan akan mendukung Anda secara hukum jika diperlukan. Itu cukup, lebih dari cukup. Di saat yang sama, di rumah, semuanya mulai runtuh. Dina tidak bisa diam lagi. Aku nggak mau kena masalah, Bu. Katanya panik. Aku cuma ikut-ikutan. Bimo ikut menyela. Aku juga. Ini semua bukan ide aku. Suryani menatap mereka tajam. Kalian berdua diam. Namun kali ini, mereka tidak takut. Dari awal ibu yang mulai. Teriak Dina. Semua rencana itu dari ibu. Tambah Bimo. Dan dalam sekejap, keluarga itu pecah. Saling menyalahkan. Saling menjatuhkan. Tidak ada lagi solidaritas. Tidak ada lagi keluarga. Yang ada hanya ketakutan. Pintu terbuka. Almira masuk. Langkahnya tenang. Tatapannya lurus. Semua langsung diam. Seperti tertangkap basah. Almira berdiri di tengah ruangan. Tidak marah. Tidak berteriak. Tapi kehadirannya saja cukup membuat semuanya terasa kecil. Sudah mulai saling menyalahkan. Tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Dina menunduk. Bimo menjauh. Suryani tetap berdiri, meski jelas goyah. Kamu pikir kamu menang, kata Suryani akhirnya. Almira menatapnya. Ini bukan soal menang, jawabnya. Ini soal konsekuensi. Sunyi. Dan kali ini, tidak ada yang bisa membantah. Raka keluar dari kamar. Wajahnya kosong. Ia melihat semua itu. Melihat ibunya. Melihat adik-adiknya. Lalu melihat Almira. Dan disitulah ia sadar. Semuanya sudah terlambat. Aku minta maaf, katanya pelan. Semua terkejut. Dina menoleh. Bimo diam. Suryani membeku. Almira hanya menatapnya. Tidak terkejut. Seolah sudah tahu itu akan datang. Kamu tahu, lanjut Raka, aku seharusnya berdiri di sisi yang benar dari awal. Hening. Tapi aku tidak melakukannya. Kalimat itu jujur dan berat. Almira menarik napas pelan. Aku sudah menunggu itu, katanya. Tapi kamu terlalu lama. Raka menunduk, tidak membantah. Dan itu, akhir dari segalanya. Di sudut ruangan, Dina mulai menangis lagi. Bimo duduk lemas. Suryani akhirnya duduk perlahan. Seolah semua tenaga hilang. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi yang bisa ia kontrol. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kalah. Dan kali ini, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Almira berdiri, menatap mereka satu persatu. Ini belum selesai, katanya pelan. Proses hukum tetap berjalan. Tidak ada yang memohon. Tidak ada yang melawan. Karena mereka tahu, semuanya sudah berakhir.
Dan kali ini, bukan Almira yang kehilangan. Tapi mereka, satu persatu, runtuh, perlahan, tanpa sisa. Hari-hari setelah itu, berjalan cepat. Terlalu cepat bagi mereka, tapi terasa tepat bagi Almira. Proses hukum yang awalnya hanya ancaman, kini menjadi nyata. Panggilan resmi datang satu persatu. Dina harus datang untuk klarifikasi. Bimo juga, dan Suryani tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata-kata. Semua yang dulu dilakukan diam-diam, sekarang berdiri terang di hadapan hukum. Dina yang pertama runtuh. Ia menangis di ruang pemeriksaan. Mengakui semuanya. Aku cuma ikut-ikutan, katanya sambil terisak. Aku disuruh, aku nggak mikir bakal sejauh ini, nama yang ia sebut jelas. Suryani, Bimo menyusul, lebih cepat menyerah. Aku cuma mau uang, katanya lemah. Aku nggak ngerti soal hukum, aku cuma ikut, satu persatu, semua cerita yang mereka bangun, jatuh. Dan menyisakan satu orang, Suryani. Kali ini, tidak ada yang bisa ia kendalikan. Tidak ada yang bisa ia arahkan. Ia duduk di ruang pemeriksaan dengan wajah kaku. Namun matanya, tidak lagi setajam dulu. Lebih kosong, lebih lelah. Apakah Anda mengakui keterlibatan Anda? Tanya penyidik. Suryani diam, lama, sangat lama. Lalu akhirnya, ia berkata pelan, saya hanya ingin anak saya hidup lebih baik. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan. Tapi bagi semua orang di ruangan itu hanyalah alasan. Karena cara yang ia pilih salah. Dan ia tahu itu. Di luar semua itu, Almira menjalani hari-harinya seperti biasa. Masuk kantor, mengurus pekerjaan, bertemu klien, seolah tidak ada yang berubah. Namun sebenarnya, semuanya berubah. Beban yang dulu ada, hilang. Tekanan yang dulu menghimpit, lenyap. Yang tersisa hanya satu hal, kendali. Sore itu, ia pulang ke rumah. Rumah yang kini kembali sunyi. Tapi damai. Ia duduk di ruang tamu. Menatap kosong ke depan. Bukan karena lelah. Tapi karena, akhirnya selesai. Langkah kaki terdengar. Raka berdiri di ambang pintu. Diam, seperti orang asing. Aku boleh masuk? Tanyanya pelan. Almira menatapnya, lalu mengangguk. Raka masuk, duduk di seberang. Jarak di antara mereka terasa jauh. Aku sudah bicara dengan ibu, katanya. Almira tidak langsung merespon. Aku juga sudah lihat semuanya, lanjut Raka. Bukti, rekaman, semuanya. Hening. Aku nggak punya alasan lagi, katanya pelan. Kalimat itu jujur dan berat. Almira menatapnya. Apa yang kamu cari sekarang? Tanyanya. Raka menunduk. Aku cuma ingin memperbaiki, jawabnya. Almira tersenyum kecil, namun bukan senyum hangat. Beberapa hal, katanya pelan, tidak bisa diperbaiki. Hening. Raka mengangguk. Ia sudah tahu jawaban itu. Aku kehilangan kamu ya, bisiknya. Almira tidak menjawab. Karena itu bukan pertanyaan, itu kenyataan. Beberapa hari kemudian, keputusan akhir keluar. Tidak ada hukuman berat, namun cukup untuk membuat mereka jatuh. Nama mereka tercatat, reputasi hancur, kepercayaan hilang, dan yang paling penting, akses mereka terhadap Almira benar-benar tertutup. Dina pindah, Bimo pergi, dan Suryani tinggal sendiri. Untuk pertama kalinya, tanpa siapapun untuk dikendalikan. Sementara itu, Almira berdiri di depan rumahnya. Sendiri. Namun kali ini, tidak ada rasa sepi. Ia menarik napas panjang. Udara terasa lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena ia akhirnya bebas. Beberapa bulan berlalu. Waktu berjalan, tanpa menunggu siapapun. Namun bagi Almira, waktu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ia justru menyembuhkan. Rumah itu kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara sindiran. Tidak ada lagi langkah yang terasa mengganggu. Tidak ada lagi tatapan yang penuh perhitungan. Yang tersisa hanya ketenangan. Almira berdiri di balkon, menatap pagi yang cerah. Secangkir kopi hangat di tangannya.
Dan untuk pertama kalinya, ia menikmati momen itu tanpa beban. Di dalam rumah, semuanya tertata rapi. Seperti hidupnya sekarang, teratur, jelas, dan miliknya sendiri. Di kantor, kariernya semakin berkembang. Reputasinya pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang yang dulu berbisik kini justru menghormatinya. Karena satu hal, ia tidak runtuh. Ia berdiri dan melawan dengan cara yang benar. Suatu siang, ia menerima pesan. Nama itu masih ia kenal. Raka, aku harap kamu baik-baik saja. Aku tidak akan ganggu lagi. Terima kasih untuk semuanya. Almira membaca. Diam. Tidak ada marah. Tidak ada benci. Hanya selesai. Ia tidak membalas. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak perlu. Beberapa hubungan tidak harus ditutup dengan kata-kata. Cukup dengan berhenti. Hari-hari berikutnya terasa ringan. Almira mulai melakukan hal-hal yang dulu ia tunda. Bepergian, menghabiskan waktu dengan ibunya, membangun kembali hidupnya dengan caranya sendiri. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang. Karena ia sudah belajar bahwa hidup bukan tentang bertahan demi orang lain, tapi tentang memilih diri sendiri tanpa rasa bersalah. Suatu sore, ia duduk di taman kecil dekat rumah, membaca buku, menikmati angin. Seorang pria lewat, menyapa singkat, "Boleh duduk di sini?" Almira menoleh, tersenyum kecil, "Silakan." Tidak ada drama, tidak ada ekspektasi, hanya percakapan ringan. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka ruang. Bukan karena kesepian, tapi karena ia sudah utuh. Malam itu, Almira kembali ke rumah. Langkahnya ringan. Ia berhenti sejenak di depan pintu. Menatap rumah itu. Tempat yang dulu penuh luka, kini menjadi tempat paling aman. Ia masuk, menutup pintu, dan tersenyum. "Terima kasih," bisiknya pelan. Bukan pada siapa-siapa, tapi pada dirinya sendiri. Karena ia bertahan, karena ia berani, dan karena ia tidak membiarkan siapapun mengambil hidupnya. Di luar, malam turun perlahan, tenang, damai, dan di dalam rumah itu, seorang wanita berdiri. Bukan sebagai korban, bukan sebagai seseorang yang selamat, tapi sebagai seseorang yang memilih hidupnya sendiri.